Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Perkenalkan, saya Umu Aimanah, merupakan dosen hukum keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Pesantren Babakan Cirebon. Di sini saya mencoba menyampaikan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Civic Education. Di mana mata kuliah ini itu merupakan mata kuliah yang mengkaji konsep, nilai, prinsip, dan praktik kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang, serta Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuan dari mata kuliah ini sendiri itu membentuk mahasiswa yang memiliki kesadaran moral, etika, dan tanggung jawab sebagai warga negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Jadi, mata kuliah ini sebenarnya menanamkan pemahaman bahwa manusia itu tidak hanya sebagai individu yang memiliki hak saja gitu, tetapi juga, sebagai makhluk sosial yang memiliki kewajiban untuk mewujudkan keadilan, kemanusiaan, demokrasi, dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, civic education itu diarahkan untuk membentuk warga negara yang berkarakter, berintegritas, menjunjung tinggi, hukum, menghormati keberagaman, dan juga memiliki komitmen kebangsaan yang kuat, begitu. Nah, melalui, civic education ini, mahasiswa itu diharapkan tidak hanya, menjadi good citizen, begitu, tetapi juga smart citizen, responsible citizen, dan juga active citizen, begitu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya, menyampaikan mengenai materi jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Baik, salam jumpa para mahasiswa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Di mana peraturan perundang-undangan itu merupakan instrumen utama dalam, pembuatan hukum tertulis di Indonesia, begitu. Nah, dan pengaturan ini itu ada dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Nah, sekarang what's mean by legislation? Apa sih sebenarnya, peraturan perundang-undangan itu, gitu? Apa yang dimaksud dengan undang-undang? Ketika teman-teman itu mendengar kata undang-undang, nah ini sebenarnya apa gitu, undang-undang itu apa sih, gitu? Nah, peraturan perundang-undangan itu merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang tentunya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan itu gitu. Nah, dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan itu berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan, ketertiban, keadilan, kepastian hukum, dan juga menjadi pedoman juga dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, begitu. Nah, coba kita lihat, definisi peraturan perundangan dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Nah, di sini poin-poinnya tadi, berbentuk tertulis, memuat norma hukum, berlaku umum, kemudian juga dibentuknya itu oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, kemudian juga melalui prosedur yang sah. Selanjutnya, yaitu mengenai hierarki peraturan perundang-undangan. Nah, karena jenis, peraturan perundang-undangan itu banyak macamnya, nah ini menuntut adanya susunan berjenjang begitu, yang dalam, sistem hukum Indonesia itu dikenal sebagai hierarki peraturan perundang-undangan. Di mana konsep hierarki ini didasarkan pada teori Stephen Boldesrech yang dikemukakan oleh, Hans Kelsen, di mana, beliau mengatakan bahwa norma hukum itu tersusun secara bertingkat dan juga berjenjang begitu. Mana, norma yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi, begitu. Nah, di sini susunan hierarkinya ada undang-undang.
Undang-Undang 1945 itu merupakan hukum dasar tertulis dan sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Untuk itu seluruh peraturan perundang-undangan itu harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam undang-undang. Kemudian selanjutnya ada TAP MPR, ketetapan MPR. Kemudian ada undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ada PP, peraturan pemerintah, ada Perpres, peraturan presiden, Perda provinsi dan juga Perda kabupaten. Nah, di sini dalam sistem hukum Indonesia juga mengenal namanya prinsip atau asas-asas karena tadi ada susunan berjenjang, ada hierarki peraturan perundang-undangan, maka di sini ada prinsipnya teman-teman gitu. Ada prinsipnya atau asasnya. Nah, secara umum, secara garis besar itu ada tiga asas hierarki peraturan perundang-undangan atau tiga prinsip hierarki peraturan perundang-undangan. Yaitu yang pertama, lex superior derogat legi inferiori. Peraturan yang lebih tinggi itu mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Jadi ketika ada yang rendah-rendah itu kan misalkan perda bertentangan dengan PP misalkan atau PP bertentangan dengan undang-undang. Nah, ini lex superior derogat legi inferiori gitu. Nah, kemudian ada lagi lex special derogat legi generali, peraturan yang sifatnya khusus, mengesampingkan peraturan yang umum. Contohnya, pidana anak, gitu kan. Hukum pidana bagi orang dewasa, misalkan pidana umum itu misalkan 15 tahun atau 10 tahun, tapi pidana anak, nah itu beda lagi. Nah, ini lex spesial. Lex specialis derogat legi generali. Sedangkan yang terakhir itu lex posterior derogat legi priori. Peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Dalam contohnya dalam hukum keluarga Islam gitu. Nah, di situ ada aturan mengenai batas usia menikah begitu kan. Nah, itu dulunya antara laki dan perempuan itu berbeda. Di mana laki-laki itu 19 tahun, sedangkan perempuan 16 tahun. Tapi dengan adanya peraturan baru nomor 16 tahun 2019, nah itu kan menyamakan antara usia, batas usia perkawinan laki-laki dan perempuan itu sama 19 tahun. Ini salah satu contoh dari lex posterior derogat legi priori. Selanjutnya. Nah, ini kita juga, sistem hukum kita juga mengenal yang namanya judicial review, mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan atau yang biasa kita kenal sebagai judicial review. Nah, ini sebenarnya merupakan implementasi teman-teman, implementasi dari hierarki peraturan perundang-undangan itu sendiri, begitu. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan, hierarki peraturan itu digunakan sebagai dasar pengujian peraturan gitu. Nah, ini lembaga yang berwenang mengenai ini itu hanya ada dua, yaitu MK dan MA. Nah, dan masing-masing itu menguji aturan yang berbeda begitu. Nah, ketika aturannya itu adalah undang-undang, maka judicial review-nya itu ke Mahkamah Konstitusi begitu. Uji undang-undang terhadap undang-undang karena ini kewenangan Mahkamah Konstitusi gitu kan. Nah, contoh seperti permasalahan usia presiden, undang-undang mengenai pencalonan apa? Calon presiden, usia calon presiden. Nah, itu kan diajukannya itu kan ke MK, bukan ke MA begitu. Karena Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengenai itu, menguji undang-undang terhadap undang-undang. Nah, kalau misalkan yang mau judicial review-nya itu aturan di bawah undang-undang, maka itu diajukannya ke Mahkamah Agung seperti halnya Perda, PP, dan lain sebagainya. Begitu. Ini dua lembaga yang berwenang mengenai judicial review. Oke, selanjutnya. Selanjutnya silakan teman-teman akses link ini. Ini merupakan link tugas teman-teman. Silakan buat kelompok untuk menganalisa. Di sini ada kasus
untuk teman-teman analisa, silakan dianalisis, kemudian, didiskusikan dan minggu depan kita presentasi. Begitu ya teman-teman. Silakan akses, link tugasnya. Kemudian oke selesai. Oke, kesimpulan dari materi ini mengenai jenis dan, hierarki peraturan perundang-undangan itu sebenarnya merupakan fondasi penting dalam, sistem hukum Indonesia, di mana hierarki itu untuk memastikan adanya keteraturan, kemudian juga kepastian hukum dan keselarasan antar aturan, antar peraturan. Setiap peraturan itu harus dibentuk berdasarkan kewenangan yang sah begitu kan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya itu lebih tinggi. Nah, pemahaman terhadap hierarki peraturan perundang-undangan itu sangat penting agar mampu memahami hak dan kewajibannya serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan demokratis dan negara hukum begitu. Baik, kita akhiri perkuliahan sesi kali ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga bermanfaat dan silakan kerjakan tugasnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.